Bayangkan sebuah dunia di mana kebenaran ditutupi dengan hati-hati, di mana rahasia terdalam dilindungi dengan cara apapun. Sekarang, bayangkan koridor-koridor Vatikan yang sunyi menjaga sebuah rahasia yang begitu mengganggu, yang jika terungkap, dapat selamanya mengubah apa yang kita ketahui tentang sejarah gereja dan hubungannya dengan nubuatan Alkitab. Apa yang begitu hebatnya hingga dirahasiakan secara ketat selama berabad-abad? Apa yang mungkin disembunyikan dalam arsip rahasia Tahta Suci? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin terkait langsung dengan salah satu kitab nubuatan paling mengesankan dalam Alkitab, Daniel. Seorang nabi yang berabad-abad sebelum Kristus memiliki penglihatan luar biasa tentang kerajaan-kerajaan dunia, kebangkitan dan kejatuhannya, dan tentang suatu kekuatan yang akan bangkit untuk menantang Yang Maha Tinggi sendiri. Suatu kekuatan yang akan melemparkan kebenaran ke tanah dan mencapai kesejahteraan. Tetapi jika nubuat ini telah terpenuhi, apa yang akan terjadi lagi? Halaman sejarah penuh dengan tanda-tanda, tetapi sedikit yang berani melihatnya. Kitab Daniel pasal 2 menyajikan kepada kita penglihatan Raja Nebukadnezar, sebuah patung raksasa yang terbagi dalam berbagai logam, melambangkan kerajaan yang akan datang dan jatuh. Namun dalam Daniel bab 7, misteri tersebut semakin dalam ketika 4 binatang besar muncul dari laut, simbol kerajaan yang berkuasa, yang akan membentuk lintasan umat manusia. Dan kemudian dalam Daniel bab 8, suatu kekuatan bangkit dengan kesombongan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi dan mencoba mengubah waktu dan hukum. Apa yang akan terjadi jika kekuatan ini masih ada? Bagaimana jika dia menyamar di dalam struktur yang menyatakan dirinya sebagai penjaga iman? Bagaimana jika catatan sejarah menyembunyikan bukti yang tak terbantahkan bahwa Vatikan mengetahui posisi kenabiannya dan bertindak untuk menyembunyikan kebenaran? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengubah semua yang Anda pikir Anda ketahui tentang agama, politik, dan kekuasaan. Nubuat itu nyata, dan berbagai kejadian yang terungkap di depan mata kita mungkin merupakan pertanda dari penggenapan akhirnya. Alkitab tidak meninggalkan keraguan bahwa sejarah umat manusia telah ditulis bahkan sebelum sejarah itu terjadi. Tuhan mewahyukan kepada Daniel rencana terperinci tentang kerajaan-kerajaan yang akan menguasai dunia, dari Babel sampai akhir zaman. Kitab Daniel pasal 2 menyajikan kepada kita mimpi Raja Nebukadnezar, di mana sebuah patung raksasa terbuat dari berbagai logam melambangkan kerajaan yang akan bangkit dan jatuh satu demi satu. Tuanku ya Raja sedang melihat sesungguhnya suatu penglihatan yang amat besar. Penglihatan itu besar dan agung, berdiri di depan tuanku dan penampakannya sangat menakutkan. Daniel 2:31. Namun nubuat ini tidak terbatas pada siklus kerajaan yang sederhana. Ini menunjuk pada kekuatan tertinggi, dijelaskan dalam Daniel 7 dan 8, yang melampaui batas wilayah politik dan memasuki wilayah spiritual. Patung itu berpuncak pada kaki besi dan tanah liat, kerajaan yang terbagi dan rapuh, menunjukkan bahwa kerajaan terakhir dalam sejarah tidak akan seperti yang lainnya. Namun kunci sesungguhnya dari wahyu ini ada di Daniel bab 7, saat binatang-binatang muncul dari laut, melambangkan kekuatan yang akan memberikan pengaruh atas seluruh bumi. Keempat binatang yang dilihat Daniel berbeda satu sama lain. Dan 4 binatang besar, yang satu berbeda dengan yang lain, muncul dari dalam laut. Daniel 7:3. Yang pertama seperti singa bersayap elang, yang kedua tampak seperti beruang yang melahap daging, dan yang ketiga adalah macan tutul dengan 4 kepala dan sayap. Namun binatang keempat itu mengerikan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan, malam itu tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan dan sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi dan melahap, serta meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Daniel 7:7. Hewan terakhir ini bukan sekedar kingdom biasa. Ini melambangkan suatu kekuatan yang akan menyebar di seluruh bumi dan memegang peranan penting dalam sejarah umat manusia. Para sarjana sepakat bahwa Kekaisaran Romawi adalah perwujudan visi ini. Namun apa yang terjadi setelah Kekaisaran Politik Roma?
sesuatu yang bahkan lebih halus dan abadi. Kekuatan keagamaan yang akan bangkit dari struktur kekaisaran ini menjalankan kekuasaan atas bangsa-bangsa dan masyarakat, mengubah hukum dan waktu, dan mengucapkan kata-kata yang menentang Yang Maha Tinggi. Tepat pada titik inilah nubuatan Daniel 7:25 memberikan wahyu yang mencengangkan. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia akan berusaha mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Kekuatan apa dalam sejarah yang berani memodifikasi perintah-perintah ilahi, mengubah hari ibadah yang ditetapkan oleh Tuhan? Lembaga apa yang menghapus perintah kedua, yang melarang penyembahan berhala, dan mengklaim kewenangan untuk mengubah hukum Tuhan di bumi? Jawabannya menunjuk langsung kepada sistem kepausan yang selama berabad-abad mengokohkan otoritasnya atas raja-raja dan penguasa, memberikan pengaruh atas bangsa-bangsa di bumi, dan menampilkan dirinya sebagai wakil ilahi di bumi. Namun ramalan itu tidak berakhir di sini. Kitab Daniel pasal 8 memberi kita rincian lebih lanjut mengenai kuasa ini dengan menggambarkan sebuah tanduk kecil yang tumbuh dalam kesombongan, meninggikan dirinya terhadap pangeran semesta alam dan melemparkan kebenaran ke tanah. Dan kepadanya diberikan suatu bala tentara untuk melawan korban sehari-hari karena pelanggaran, tetapi ia membantingkan kebenaran ke tanah, dan apa yang diperbuatnya berhasil. Daniel 8:12. Tanduk kecil ini bukan saja merupakan simbol dominasi politik, tetapi juga simbol kerusakan spiritual. Sementara kekaisaran-kekaisaran masa lalu memerintah dengan kekerasan, kekuatan baru ini memerintah melalui pengaruh dan kendali agama. Roma pagan menjadi Roma kepausan, dan bersamanya terjadilah penggabungan otoritas agama dan politik, sebuah sistem yang tidak hanya menganiaya, tetapi juga menempatkan dirinya pada posisi Tuhan. Nubuatan Daniel 7:8 memperkuat hubungan ini dengan menggambarkan tanduk kecil ini memiliki mata seperti mata manusia, dan mulut yang penuh kesombongan. Sosok ini bukan raja atau penguasa biasa, tetapi sosok berkuasa, yang bicaranya penuh kesombongan dan mengaku punya hak prerogatif ketuhanan. Dan ia akan mengucapkan perkataan-perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Daniel 7:25. Namun siapakah orang-orang kudus ini? Sejarah memberi kita jawabannya. Penganiayaan oleh inkuisisi, pembantaian kaum Waldensia, kaum Huguenot, kaum Anabaptis, jutaan orang terbunuh karena menolak tunduk pada aturan lembaga ini. Semua ini merupakan penggenapan tepat dari nubuat Daniel. Tetapi jika masa lalu sudah mengungkap begitu banyak hal, apa yang dapat kita katakan tentang masa depan? Nubuat tidak terbatas pada abad pertengahan. Kiamat memperluas visi ini dan menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan ini akan memainkan peran penting di akhir zaman. Yohanes dalam penglihatannya menggambarkan seorang perempuan berpakaian kain ungu dan kain kirmizi, berhiaskan emas dan batu permata, serta memegang suatu cawan penuh segala kekejian. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi, dan berhiaskan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas yang penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Wahyu 17:4. Wanita ini mewakili sebuah gereja, tetapi bukan sembarang gereja. Jubah ungu dan merahnya melambangkan kemewahan Vatikan, keagungan ritualnya, dan pengaruhnya terhadap raja-raja di bumi. Cawan di tangannya merupakan simbol anggur doktrin palsu, kerusakan kebenaran. Namun ada detail yang lebih mengganggu lagi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ketika aku melihatnya, aku sangat heran dan sangat takut. Wahyu 17:6. Apa artinya ini untuk saat ini? Vatikan masih memainkan peran utama dalam urusan dunia, memengaruhi keputusan politik, ekonomi, dan agama. Jika nubuat Daniel dan Wahyu telah digenapi di masa lalu, maka nubuat itu terus digenapi di depan mata kita. Kekuatan yang digambarkan sebagai tanduk kecil binatang dalam kitab Wahyu masih aktif dan pengaruhnya masih jauh dari selesai.
Selama berabad-abad, Vatikan telah memantapkan dirinya sebagai pusat otoritas spiritual di dunia barat. Perpustakaannya, yang penuh dengan manuskrip kuno dan dokumen sejarah, menyimpan rahasia yang hanya sedikit orang yang tahu. Namun di antara lorong-lorong sunyi dan rak-rak penuh gulungan kitab, adakah sesuatu yang belum pernah diungkapkan ke publik? Apa yang bisa begitu membahayakan sehingga harus dirahasiakan sepenuhnya? Nubuatan Daniel dan Wahyu memperingatkan kita tentang suatu kuasa yang muncul, menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi dan memanipulasi kebenaran, dan kepadanya diberikan suatu bala tentara untuk melawan korban sehari-hari karena pelanggaran. Tetapi ia membantingkan kebenaran ke tanah, dan apa yang diperbuatnya berhasil. Daniel 8:12. Apa yang dimaksud dengan melempar kebenaran ke tanah? Maksudnya menyembunyikan, mengubah, menghapus fakta sejarah. Bagaimana jika pengungkapan terbesar mengenai sejarah sejati agama Kristen terkunci dalam arsip rahasia Vatikan? Hanya sedikit orang yang tahu, tetapi Vatikan memiliki salah satu perpustakaan yang paling sulit diakses di planet ini. Archivum Secretum Vaticanum, demikian sebutannya, berisi dokumen-dokumen yang berasal lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tetapi mengapa berkas ini sangat dibatasi? Apa yang tersembunyi di balik pintu-pintu ini yang memerlukan izin khusus, bahkan bagi para sejarawan terhebat di dunia? Alkitab memperingatkan kita tentang kekuatan yang berusaha mengubah waktu dan hukum, dan ia akan berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Daniel 7:25. Mungkinkah di dalam rak-rak kuno ini terdapat bukti nyata adanya perusakan yang dilakukan sepanjang sejarah? Perubahan dalam hari ibadah, pencabutan perintah kedua tentang penyembahan berhala, pengaruh politik Gereja Roma dalam pembangunan agama Kristen seperti yang kita kenal. Kebenaran mungkin tersembunyi, tetapi tidak pernah terhapus. Laporan menunjukkan bahwa di antara dokumen rahasia Vatikan terdapat catatan tentang agama Kristen awal yang bertentangan dengan indoktrinasi selama berabad-abad. Surat-surat, risalah-risalah, dan transkrip-transkrip konsili akan mengungkapkan momen yang tepat di mana iman murni para pengikut pertama secara bertahap diubah menjadi suatu struktur kekuasaan jauh dari ajaran-ajaran asli Kristus. Rasul Paulus sudah memperingatkan tentang hal ini. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi siapa yang menentangnya, ia akan disingkirkan. 2 Tesalonika 2:7. Misteri kejahatan ini melambangkan suatu sistem keagamaan yang ingin merusak kebenaran dan mengambil alih otoritas ilahi bagi dirinya sendiri. Apa yang akan terjadi jika dokumen sejarah membuktikan bahwa transformasi ini direncanakan dengan sengaja? Pengaruh Vatikan meluas jauh melampaui lingkup keagamaan. Selama berabad-abad, raja dan penguasa meminta restunya sebelum membuat keputusan politik. Dominasi ini tidak terjadi secara kebetulan. Catatan menunjukkan bahwa perjanjian rahasia ditandatangani antara kepausan dan monarki yang kuat, yang menjamin Gereja Roma peran yang menentukan dalam menjalankan kekaisaran. Wahyu menggambarkan kekuatan ini sebagai seorang wanita yang menunggangi seekor binatang, yang menunjukkan bahwa entitas ini tidak hanya ada, tetapi juga memengaruhi pemerintahan dan bangsa. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Wahyu 17:18. Lembaga apakah lagi dalam sejarah umat manusia yang telah memberikan pengaruh sedemikian besar kepada raja-raja di bumi, jika bukan Vatikan? Jika dokumen-dokumen ini benar-benar ada, mengapa tidak pernah dirilis? Mengapa Gereja Roma memelihara koleksi yang tidak dapat diakses oleh para sejarawan dan cendekiawan? Jawabannya mungkin ada dalam perkataan Kristus sendiri. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang rahasia yang tidak akan diketahui. Lukas 12:2. Kerahasiaan mutlak selalu menjadi pertahanan terbaik terhadap mereka yang mencari kebenaran. Apa yang akan terjadi jika surat yang ditulis oleh para pemimpin gereja menegaskan bahwa perubahan doktrinal dimotivasi oleh kepentingan politik? Bagaimana jika ada naskah yang mengungkapkan bahwa gereja mengetahui peran kenabiannya, tetapi memilih untuk mengabaikannya? Keheningan seputar arsip rahasia Vatikan
memunculkan lebih banyak kecurigaan tentang apa yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Ini bukan hanya tentang dokumen terlarang, tetapi proyek pengendalian spiritual dan politik. Jika Injil Kristus yang sejati diikuti tanpa distorsi, tidak akan ada ruang untuk manipulasi agama. Kebenaran akan membebaskan umat beriman dari rasa takut dan dominasi institusional. Namun selama berabad-abad, apa yang kita lihat? Suatu sistem yang didasarkan pada penghormatan terhadap tradisi dan bukan pada firman Tuhan. Paulus telah memperingatkan orang-orang percaya, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 2 Timotius 4:3. Saat itu telah tiba sejak lama. Tetapi mereka yang mengetahui ramalan itu tahu bahwa tujuan sebenarnya di balik perubahan ini pada akhirnya akan terungkap. Daniel pasal 11 menyajikan kita dengan teka-teki yang lebih dalam tentang kuasa ini. Dan orang-orang bijak di antara umat itu akan mengajar banyak orang, tetapi mereka akan rebah oleh pedang, api, tawanan, dan jarahan. Lamanya mereka akan sama-sama rebah di dalam tanah. Daniel 11:33. Penganiayaan terhadap mereka yang berani menantang dominasi agama bukanlah suatu kebetulan. Sejarah terulang kembali, dan mereka yang bersuara untuk mengungkapkan kebenaran terus dibungkam. Tapi sampai kapan? Jika ramalan memberi kita kronologi kejadian, maka akan tiba saatnya kekuatan ini akan tersingkap di hadapan semua orang. Vatikan dapat menyembunyikan dokumen, tetapi tidak dapat mencegah penggenapan kitab suci. Jika kebenaran tentang arsip, rahasia Vatikan terungkap, apa dampaknya? Akankah kepercayaan pada otoritas agama runtuh? Akankah umat beriman beralih kepada kitab suci untuk mendapatkan doktrin yang benar? Inilah ancaman besar yang dihadapi Vatikan, bukan hanya hilangnya kekuasaan, tetapi terungkapnya bahwa perannya telah diprediksi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kitab Wahyu memberi kita sekilas gambaran tentang saat terakhir itu. Dan cahaya, pelita tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Sebab pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, karena semua bangsa telah tertipu oleh sihir-sihirmu. Wahyu 18:23. Nubuat itu menunjuk pada runtuhnya sistem keagamaan yang selama berabad-abad mendominasi iman Kristen. Kalau dokumen-dokumen tersembunyi itu diungkapkan, akankah itu menegaskan bahwa lembaga besar ini mengetahui dari awal bahwa dialah binatang yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu? Jika demikian, maka segala sesuatu yang telah diberitakan sebagai kebenaran selama berabad-abad bisa jadi merupakan ilusi yang dibangun dengan cermat. Daniel 12:10 memberitahu kita, banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik, dan tidak seorang pun dari orang fasik akan memahaminya, tetapi orang-orang bijak akan memahaminya. Nubuatan tidak ditulis untuk semua orang, tetapi untuk mereka yang memiliki kebijaksanaan rohani. Waktu hampir habis. Kekuasaan yang dijelaskan dalam Daniel 7 dan Wahyu 13 belum lenyap, melainkan lebih kuat dari sebelumnya, memengaruhi pemerintahan, mengatur iman, dan mengendalikan pengetahuan. Kebenaran telah dibuang ke tanah, tetapi tidak dapat dihancurkan. Nubuat Daniel tidak terbatas pada masa lalu. Ia menelusuri jejak yang membentang hingga hari-hari terakhir sejarah manusia. Jika pengungkapan sebelumnya telah menunjukkan kepada kita suatu kekuatan yang bangkit untuk mengubah waktu dan hukum, kini kita memasuki wilayah yang bahkan lebih gelap. Hubungan kekuatan ini dengan kekuatan-kekuatan dunia besar dan pengaruhnya terhadap pemerintahan ekonomi dan masyarakat. Kitab Daniel pasal 11 memperkenalkan kita kepada tokoh misterius yang dikenal sebagai Raja Utara, sosok yang menggunakan kekayaan dan kelicikan untuk mengamankan kekuasaannya. Ia akan memasuki negeri-negeri yang mulia dan banyak yang akan digulingkan. Tetapi orang-orang ini akan luput dari tangannya, yakni Edom dan Moab, serta kepala-kepala kaum Bani Amon. Ia akan mengacungkan tangannya terhadap negeri-negeri dan tanah Mesir tidak akan luput. Daniel 11:41-42.
Raja Utara ini bukan sekadar pemimpin politik, tetapi suatu sistem kekuasaan yang berlangsung selama berabad-abad, memanipulasi peristiwa global untuk mencapai tujuan akhirnya. Bagaimana jika kekuatan ini sudah beroperasi di belakang layar, memengaruhi keputusan politik dan ekonomi? Nubuat Wahyu pasal 13 menggambarkan seekor binatang yang muncul dari dalam laut dan menerima kuasa atas segala bangsa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Dan mereka menyembah naga itu yang memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapakah yang dapat berperang melawan dia?" Wahyu 13:2-4. Kekuatan ini tidak puas dengan kontrol agama. Ia berupaya mencapai dominasi global. Naga yang disebutkan dalam teks tersebut melambangkan setan yang memberikan kekuasaan dan pengaruh kepada binatang itu. Namun bagaimana dominasi ini terwujud di dunia nyata? Dengan memanipulasi hukum, dengan mengendalikan keuangan, dan dengan menundukkan seluruh bangsa pada sistem mereka. Vatikan, melalui aliansi politik strategis, telah menjadi kekuatan diam-diam yang membentuk geopolitik dunia. Sejak abad pertengahan saat ia memahkotai raja hingga zaman modern, dengan perjanjian diplomatiknya, lembaga ini telah mengonsolidasikan dirinya sebagai agen kekuasaan yang tak terlihat tetapi ada di mana-mana. Pengaruh kekuatan ini meluas ke lembaga-lembaga global. Organisasi seperti PBB, Forum Ekonomi Dunia, dan bank-bank internasional memelihara hubungan dekat dengan Vatikan. Para paus diundang untuk berbicara tentang keadilan sosial, ekonomi, dan kebijakan lingkungan. Tetapi mengapa lembaga keagamaan begitu tertarik pada urusan global? Jawabannya ditemukan dalam Wahyu 17. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, dan mereka akan memberikan kuasa dan kekuasaan mereka kepada binatang itu. Wahyu 17:12-13. Nubuatan menunjukkan kepada kita bahwa para pemimpin dunia pada akhirnya akan menyerahkan kekuasaan mereka kepada sistem politik keagamaan ini. Ini tidak akan menjadi beban yang kentara, tetapi penggabungan yang strategis. Kekuatan lembaga ini akan semakin besar apabila negara-negara mengakuinya sebagai satu-satunya lembaga yang mampu memecahkan masalah global. Apa yang tampak seperti teori konspirasi beberapa dekade lalu, kini menjadi kenyataan. Dalam beberapa tahun terakhir, pencarian tatanan dunia baru telah disebutkan secara terbuka oleh para pemimpin politik dan ekonom. Gagasan tentang tata kelola global, di mana keputusan dibuat secara konsensus oleh para elit, sangat sesuai dengan nubuat Daniel 7:23. Binatang keempat itu akan menjadi kerajaan yang keempat di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan, dan ia akan melahap seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ini tidak akan menjadi kerajaan tradisional seperti yang sebelumnya. Ini akan menjadi sistem kendali global, di mana iman, politik, dan ekonomi akan disatukan di bawah satu kepemimpinan. Vatikan dengan sejarah diplomasi dan pengaruhnya diposisikan untuk memainkan peran sentral dalam transisi ini. Yang lebih mengkhawatirkan adalah prediksi bahwa mereka yang tidak tunduk pada sistem ini akan dianiaya. Wahyu 13 melanjutkan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Wahyu 13:11-17. Jika nubuat ini sedang digenapi di hadapan kita, itu berarti suatu sistem pengendalian keuangan dan sosial sedang berlangsung. Baru-baru ini, kita telah menyaksikan kebangkitan mata uang digital, penghapusan bertahap uang tunai fisik, dan penerapan identifikasi biometrik untuk transaksi. Ini hanyalah langkah pertama menuju kendali penuh atas siapa yang dapat berpartisipasi dalam ekonomi global. Namun ada detail yang hanya sedikit orang perhatikan. Wahyu 13 berbicara tentang 2 binatang.
Yang pertama menerima kekuatan dari naga dan memerintah bangsa-bangsa. Tetapi binatang kedua yang muncul dari dalam bumi memiliki peran yang bahkan lebih halus. Ia menipu dan memaksa penyembahan kepada binatang pertama. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Dan ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama itu. Wahyu 13:12. Siapakah binatang kedua ini? Banyak akademisi menunjuk ke Amerika Serikat yang muncul sebagai negara yang bebas tetapi secara progresif menjadi agen penegakan global. Aliansi antara Arisalis dan Vatikan merupakan salah satu faktor kunci dalam penerapan tatanan baru yang dinubuatkan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, pemulihan hubungan antara Paus dan Presiden Anastasam menjadi lebih terlihat. Wacana tentang keadilan, sosial, perubahan iklim dan tata kelola global menyatukan kedua kekuatan ini. Tetapi apa yang terjadi ketika kekuatan politik dan kekuatan agama bergabung? Jawabannya ditemukan dalam Wahyu 13:15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu keras sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dengan kata lain, sistem global akan diterapkan di mana kepatuhan tidak lagi bersifat opsional. Penganiayaan terhadap mereka yang menolak tatanan baru ini sudah dapat dilihat dalam hal-hal kecil. Umat Kristen yang setia pada firman Tuhan dicap fundamentalis. Nilai-nilai Alkitab diserang sebagai ujaran kebencian. Apa yang akan terjadi ketika tekanan untuk menyesuaikan diri menjadi resmi? Nubuatan itu memperingatkan kita bahwa orang-orang kudus akan dianiaya, tetapi juga memberi kita sebuah janji. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14:12. Pertanyaannya, sekarang bukanlah apakah konspirasi global ini akan membuahkan hasil, tetapi kapan? Nubuat memberitahu kita bahwa akan ada masa kesengsaraan besar, tetapi juga meyakinkan kita bahwa Allah akan melindungi umatnya. Apakah kita siap untuk kejadian mendatang? Kristus memperingatkan kita, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24:4-5. Penipuan ini begitu halus sehingga orang-orang pilihan pun dapat tertipu jika mereka tidak berdiri teguh pada firman Tuhan. Panggung sudah disiapkan. Vatikan, pemerintahan dunia dan sistem keuangan semuanya bersatu menuju penggenapan akhir. Nubuat Daniel dan Wahyu. Apa berikutnya? Siapa yang akan siap melawan jika keputusan akhir diberlakukan? Sejak awal sejarah gereja, Vatikan lebih dari sekadar lembaga keagamaan. Ia tumbuh menjadi kekaisaran global yang memengaruhi raja, penguasa dan keputusan politik selama berabad-abad. Namun kenaikan ini tidak terjadi secara kebetulan. Wahyu 17 memberi kita gambaran profetik tentang kuasa ini, menggambarkan seorang wanita misterius yang menunggangi seekor binatang. Dan seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu datang dan berkata kepadaku, Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu hukuman atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan mereka yang diam di bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Wahyu 17:1-2. Pelacur besar ini melambangkan gereja murtad yang telah meninggalkan iman sejati untuk bersekutu dengan raja-raja di bumi. Siapa selain Vatikan yang memiliki sejarah aliansi politik dan keterlibatan langsung dengan kekaisaran dan negara? Yohanes menggambarkan wanita ini berpakaian kain ungu dan kain kirmizi dan dihiasi dengan emas dan batu permata. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi dan berhiaskan emas, permata dan mutiara. Wahyu 17:4. Warna-warna yang disebutkan di sini tidak acak. Ini adalah warna resmi Vatikan dan Dewan Kardinal. Emas dan batu-batu permata melambangkan kekayaan besar yang terkumpul selama berabad-abad. Namun aspek yang paling mengganggu muncul berikutnya. Dan di tangannya ia memegang suatu cawan emas yang penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Apa arti piala emas ini? Ia melambangkan doktrin yang rusak, tradisi manusia,
yang telah menggantikan perintah-perintah Tuhan. Sepanjang sejarah, Gereja Roma telah menempatkan dirinya di atas kitab suci, mempromosikan ajaran-ajaran yang tidak memiliki dasar dalam firman Tuhan, tetapi dipaksakan oleh tradisi. Ayat berikutnya menyingkapkan nama dari wanita simbolis ini, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Wahyu 17:5. Babel dalam Alkitab selalu mewakili suatu sistem pemberontakan melawan Tuhan. Dari Menara Babel hingga kerajaan pagan, Babel melambangkan kebingungan rohani, penyembahan palsu, dan penganiayaan terhadap umat Tuhan. Vatikan, sepanjang sejarah, telah mengadopsi unsur-unsur pagan, mencampurnya dengan agama Kristen, sehingga menghasilkan sistem doktrin yang menyimpang dari kitab suci. Itulah sebabnya ia dijuluki ibu para pelacur, sebab dari dialah muncul banyak tradisi yang memutarbalikkan kebenaran ilahi. Tetapi Wahyu 17 membawa wahyu yang bahkan lebih mengejutkan. Wanita ini mabuk oleh darah orang-orang kudus. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ketika aku melihatnya, aku sangat heran dan sangat takut. Wahyu 17:6. Selama inkuisisi, jutaan orang Kristen dianiaya, disiksa dan dibunuh karena tidak tunduk pada otoritas Roma. Kaum Waldenses, Hugenot, Anabaptis, dan banyak lainnya diburu dan dibantai karena mereka memilih untuk tetap setia pada Alkitab. Periode penganiayaan ini bukanlah kesalahan yang terisolasi dalam sejarah. Dia adalah penggenapan tepat dari nubuat Alkitab. Terlebih lagi, Alkitab menunjukkan bahwa kuasa ini akan kembali untuk menganiaya orang-orang kudus pada akhir zaman. Nubuatan itu berlanjut dengan menggambarkan hubungan wanita ini dengan raja-raja di bumi. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dengan dia dan telah hidup dalam kemewahan akan menangis dan meratapi dia apabila mereka melihat asap kebakarannya. Wahyu 18:9. Artinya pada titik tertentu, para penguasa akan menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh sistem ini. Vatikan yang saat ini diagungkan dan dihormati akan terbongkar dan menghadapi kehancuran terakhirnya. Namun sebelum itu, pengaruhnya akan terus tumbuh. Skenario kenabian itu memperlihatkan kepada kita bahwa bangsa-bangsa akan tetap tunduk kepadanya, meyakini bahwa lembaga ini adalah solusi bagi permasalahan dunia. Wahyu memberi kita detail penting lainnya tentang wanita ini. Dia duduk di atas 7 gunung. Dan ada 7 gunung tempat perempuan itu duduk. Wahyu 17:9. Roma dikenal sebagai kota 7 bukit. Ini adalah bukti lebih lanjut bahwa ramalan itu menunjuk langsung kepada Vatikan. Kota yang menampilkan dirinya sebagai pusat agama Kristen pada kenyataannya adalah Babel rohani yang menipu bangsa-bangsa. Tetapi jika nubuat ini telah terpenuhi sebagian, apalagi yang perlu terjadi? Ayat 12 dari Wahyu 17 menyingkapkan bahwa 10 raja akan menerima kekuasaan untuk waktu yang singkat dan akan menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang itu. Mereka ini mempunyai satu pikiran, dan mereka akan memberikan kuasa dan otoritas mereka kepada binatang itu. Wahyu 17:15. Aliansi global ini sudah terbentuk di depan mata kita. Vatikan telah bertemu dengan para pemimpin dari berbagai negara, mempromosikan agenda yang menyatukan politik, ekonomi, dan agama. Ekumenisme, pencarian tatanan dunia baru, dan perjanjian lingkungan hidup hanyalah beberapa strategi untuk mengonsolidasikan persatuan kenabian ini. Dan ketika perjanjian ini sepenuhnya ditegakkan, serangan sesungguhnya terhadap orang-orang kudus Allah akan dimulai. Nubuat Daniel 11:45 sangat cocok dengan konteks ini. Ia akan mendirikan kemah istananya di antara laut dan gunung yang kudus dan mulia itu, tetapi ia akan menemui ajalnya dan tidak akan ada seorang pun yang menolongnya. Sistem kekuasaan ini akan mencapai puncak pengaruhnya, tetapi akan tiba-tiba hancur. Tuhan tidak akan membiarkan kekuasaan ini berlangsung selamanya. Namun sebelum itu terjadi, akan ada masa kesusahan besar bagi umat Allah. Yesus sendiri memperingatkan tentang masa ini. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat
seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Matius 24:21. Saatnya mengambil keputusan semakin dekat. Nubuatan bukan hanya sekedar cerita kuno, namun sedang terjadi sekarang. Vatikan yang pernah memainkan peran utama dalam sejarah penganiayaan terhadap umat Kristen, sekali lagi akan menjadi pemain utama dalam peristiwa akhir. Wahyu 18:4 meninggalkan kita dengan panggilan yang mendesak. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Umat Allah akan dipanggil untuk meninggalkan sistem ini dan berdiri teguh dalam ibadat sejati. Namun berapa banyak yang bersedia mendengar panggilan ini? Jatuhnya kekuasaan ini telah ditetapkan dalam kitab suci. Sekarang ia mungkin tampak tak terkalahkan, tetapi nasibnya sudah ditentukan. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Wahyu 20:10. Pertanyaannya adalah, di pihak mana kita akan berada saat nubuat ini terpenuhi? Nubuatan itu mencapai klimaksnya. Segala sesuatu yang diuraikan dalam kitab Daniel dan Wahyu menunjuk pada hasil yang tak terelakkan. Kehancuran sistem Babilonia dan tegaknya kerajaan Allah. Vatikan, yang selama berabad-abad telah mendominasi negara-negara di bumi secara politik dan spiritual, akhirnya akan terungkap dan digulingkan. Namun sebelum itu, kita akan menghadapi masa penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Daniel memperingatkan kita tentang momen penting ini. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan terjadi suatu waktu kesusahan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai waktu itu. Pada waktu itu juga bangsamu akan diselamatkan, yaitu setiap orang yang ditemukan namanya tertulis dalam kitab itu. Daniel 12:1. Apa yang akan terjadi bukan hanya keruntuhan politik atau ekonomi. Ini adalah momen yang menentukan dalam pertempuran terakhir antara kebenaran dan kepalsuan, antara Kristus dan sistem yang menentangnya. Kitab Wahyu menggambarkan pertempuran besar ini sebagai Armageddon, konfrontasi terakhir antara kekuatan jahat dan tentara surgawi. Lalu ia mengumpulkan mereka di suatu tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmageddon, Wahyu 16:16. Namun siapakah tentara yang berkonflik? Di satu sisi ada mereka yang tunduk pada binatang itu dan menerima sistemnya. Di sisi lain, orang-orang beriman yang menaati perintah-perintah Allah dan beriman kepada Yesus, sistem yang telah mendominasi dunia selama berabad-abad, mempromosikan doktrin yang menyimpang dan menganiaya pengikut Kristus yang sejati, akan mencoba memaksakan otoritasnya untuk terakhir kalinya. Namun ramalannya jelas, dia akan dihancurkan secara tiba-tiba dan tanpa peringatan. Wahyu 18 memberi kita visi yang jelas tentang tujuan akhir sistem ini. Ia akan jatuh secara tak terduga dan pasti. Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Wahyu 18:2. Keruntuhan ini bukan saja merupakan kekalahan politik, tetapi juga merupakan pengungkapan kepada seluruh dunia bahwa sistem ini didasarkan pada kebohongan. Semua orang yang percaya pada kesuciannya akan melihat kebenaran. Dia tidak pernah berasal dari Tuhan, tetapi selalu beroperasi sebagai kekuatan yang menentang kehendak ilahi. Kehancuran kerajaan agama ini akan disertai dengan penghakiman ilahi. Karena itu segala malapetakanya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar, perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Wahyu 18:8. Segala sesuatu yang telah dibangun selama berabad-abad, kekayaannya, aliansi politiknya, kekuasaannya atas negara-negara, akan musnah dalam sekejap. Sistem yang tampaknya tak tergoyahkan akan dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Tetapi kehancuran ini tidak berarti akhir dari segalanya. Sebaliknya, hal itu menandai dimulainya pemerintahan Kristus yang sejati.
Sementara raja-raja di bumi berduka atas jatuhnya Babel, umat beriman Tuhan bersuka cita karena mereka tahu bahwa waktu pemulihan telah tiba. Dan aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang dahsyat, katanya, Haleluya! Karena Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, telah menjadi Raja. Wahyu 19 dan 6. Momen ini akan menjadi puncak sejarah penebusan. Kristus akan kembali dalam kemuliaan untuk menegakkan kerajaannya yang kekal. Yesus menggambarkan kedatangannya kembali sebagai sesuatu yang kelihatan dan mulia, yang tidak dapat disamakan dengan suatu peristiwa duniawi. Karena sama seperti kilat yang memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Matius 24:27. Bertentangan dengan apa yang banyak diberitakan, Kristus tidak akan datang secara rahasia atau dengan cara simbolis. Dia akan datang dengan kuasa dan keagungan, dan setiap mata akan melihatnya. Mereka yang tetap setia kepada Tuhan akan diselamatkan, sementara mereka yang menolak kebenaran akan menghadapi penghakiman ilahi. Kitab Daniel memberi kita sekilas gambaran tentang peristiwa besar ini. Maka datanglah seorang seperti Anak Manusia dengan awan-awan dari langit. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu, dan mereka membawanya mendekat ke hadapannya. Maka diberikanlah kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai Raja, sehingga semua orang, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan binasa. Daniel 7:11-14. Inilah kerajaan yang telah lama dinantikan oleh umat beriman, kerajaan yang tidak akan pernah hancur. Pertanyaannya, sekarang bukanlah apakah hal itu akan terjadi, tetapi apakah kita siap untuk hari itu? Firman Tuhan memperingatkan kita bahwa sebelum Kristus datang kembali, dunia akan mengalami kesengsaraan besar, karena pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Matius 24:21. Tetapi mereka yang percaya kepada Tuhan tidak perlu takut, karena Dia telah memberikan kita janji perlindungan dan keselamatan. Nubuatan ini berakhir dengan panggilan langsung kepada kita semua. Lihatlah, aku datang segera. Peganglah apa yang kau miliki, supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Wahyu 3:11. Waktu hampir habis. Sistem yang telah memerintah dunia selama berabad-abad akan runtuh, dan Kristus akan kembali untuk mencari mereka yang setia pada firman-Nya. Namun keputusannya bersifat individual. Kita masing-masing perlu memilih di pihak mana kita akan berada saat hari itu tiba. Akhir bukanlah alasan untuk takut, namun untuk berharap. Kristus telah menang dan kerajaannya sudah dekat. Dan aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut tidak ada lagi. Wahyu 21:1. Mereka yang tetap setia akan mewarisi janji ini. Hidup kekal bersama Tuhan, bebas dari kesakitan, kerusakan dan dosa. Pertanyaan terakhir adalah, apakah Anda siap untuk hari itu?